Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Semoga dari materi yang saya jelaskan dapat teman-teman pahami dengan baik. Kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama, kita harus mengenali terlebih dahulu apa sih jurnal penyesuaian itu. Jadi, jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang adalah entry jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi. Gunanya yaitu untuk mengoreksi akun-akun agar mencerminkan kondisi sebenarnya. Penyesuaian ini diperlukan karena beberapa transaksi tidak dapat dicatat secara langsung pada saat terjadi, atau ada perbedaan waktu antara pencatatan dan kejadian ekonomis sebenarnya. Lalu, apa saja akun-akun yang masih perlu disesuaikan? Nah, mari kita bahas berikutnya. Nah, akun yang pertama yaitu perlengkapan atau supplies. Jurnal penyesuaian pada akun perlengkapan dalam perusahaan dagang merupakan catatan yang dibuat untuk menyesuaikan saldo perlengkapan di akhir periode akuntansi. Perlengkapan yang dimaksud biasanya mencakup barang-barang seperti alat tulis kantor, kertas, atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam operasional bisnis sehari-hari. Ketika perlengkapan dibeli, seluruhnya dicatat sebagai aset pada akun perlengkapan. Namun, seiring waktu, sebagian dari perlengkapan tersebut digunakan. Pada akhir periode, perusahaan perlu menghitung jumlah perlengkapan yang masih tersisa dan menentukan berapa banyak yang sudah digunakan. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk memindahkan nilai perlengkapan yang telah digunakan dari akun aset yaitu perlengkapan ke akun beban yaitu beban perlengkapan. Tujuannya adalah agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dengan jumlah perlengkapan yang tersisa di neraca dan nilai beban perlengkapan di laporan laba rugi. Bentuk jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan adalah sebagai berikut. Beban perlengkapan di sebelah debit dan yang dikredit adalah akun perlengkapan. Kenapa bisa seperti ini? Penalarannya adalah ketika kita menyesuaikan perlengkapan, berarti perlengkapannya itu ada yang berkurang. Nah, ketika berkurang, berarti otomatis perlengkapannya ada di posisi kredit. Kenapa? Karena perlengkapan itu adalah harta. Saldo normal harta ada di sebelah debit. Maka jika harta berkurang, ada di posisi kredit. Jadi, perlengkapannya kita kurangi di sebelah kredit dan kita munculkan akun beban perlengkapan di posisi debit. Karena perlengkapan yang telah terpakai sudah menjadi beban, dan beban jika bertambah ada di posisi debit. Jadi untuk jurnalnya yaitu debitnya adalah beban perlengkapan dan yang dikredit adalah akun perlengkapan. Untuk jumlahnya yaitu sebesar yang hilang atau yang terpakai. Kita langsung masuk saja ke contoh yang pertama, yaitu PT ABC membeli perlengkapan seharga 25 juta rupiah pada 5 Oktober 2023. PT ABC kemudian mendebit akun aset perlengkapan, sehingga saldo akun perlengkapan pada neraca saldo 31 Oktober sejumlah 25 juta rupiah. Namun, inventarisasi yang dilakukan pada penutupan bisnis 31 Oktober menunjukkan bahwa perlengkapan yang masih tersisa sebesar 10 juta rupiah. Lalu bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan di sebelah debit sebesar 15 juta rupiah dan yang dikredit adalah perlengkapan sebesar 15 juta rupiah. 15 juta rupiah ini didapat dari mana? Yaitu dari saldo perlengkapan sejumlah 25 juta rupiah dikurangi dengan perlengkapan yang tersisa yaitu 10 juta rupiah sehingga menghasilkan 15 juta rupiah. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua, di mana PT ABC membeli perlengkapan seharga 25 juta rupiah pada 5 Oktober 2023. PT ABC kemudian mendebit
akun aset perlengkapan, sehingga saldo akun perlengkapan pada neraca saldo 31 Oktober yaitu sejumlah 25 juta rupiah. Namun, inventarisasi yang dilakukan pada penutupan bisnis 31 Oktober menunjukkan bahwa perlengkapan yang terpakai sebesar 15 juta rupiah. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, ingat pada soal terbilang bahwa perlengkapan yang terpakai, bukan yang tersisa. Maka kita langsung saja membuat jurnalnya, yaitu beban perlengkapan di sebelah debit sebesar 15 juta rupiah dan yang dikredit adalah perlengkapan sebesar 15 juta rupiah. Kita tidak perlu melakukan perhitungan seperti contoh yang pertama. Selanjutnya akun yang kedua yaitu persediaan barang dagangan. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan adalah catatan yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan jumlah persediaan barang dagang yang ada di akhir periode. Pada perusahaan dagang yang mencatat persediaannya dengan sistem perpetual, maka persediaan barang dagangan tidak perlu disesuaikan karena pergerakannya telah diketahui melalui kartu persediaan. Namun, terkadang penyesuaian juga diperlukan jika ditemukan selisih pencatatan dengan hasil fisik. Sedangkan perusahaan dagang yang menggunakan sistem periodik, maka persediaan barang dagangan harus disesuaikan. Penyesuaian persediaan barang dagangan pada perusahaan yang menerapkan sistem pencatatan periodik terdiri atas dua jenis, yaitu menggunakan metode ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan. Yang pertama kita akan membahas mengenai bentuk jurnal penyesuaian dengan metode ikhtisar laba rugi. Adapun data yang dibutuhkan antara lain persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Kemudian untuk akun tandingannya yaitu ikhtisar laba rugi. Bentuk jurnal penyesuaian dengan metode ikhtisar laba rugi yaitu sebagai berikut, di mana kita mendebit akun ikhtisar laba rugi, kemudian mengkredit akun persediaan barang dagang awal. Kemudian kita juga melakukan penyesuaian terhadap persediaan barang dagang akhir dengan mendebit akun persediaan barang dagang akhir dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Nah, mengapa demikian? Nah, jadi gambarannya seperti ini. Persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo itu tidak sesuai dengan yang ada di gudang. Nah, biasanya di akhir periode, petugas gudang memberikan memo kepada akuntan bahwa persediaan barang yang ada di gudang itu sekian, sehingga persediaan barang dagang akhir tidak sesuai dengan catatan akuntan. Nah, oleh karena itu, akuntan harus mengeluarkan persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo. Persediaan barang dagang itu adalah harta. Nah, harta kalau dikeluarkan atau dikurangi yaitu dengan cara dikreditkan. Oleh karena itu, persediaan barang dagang awal yang biasanya dia muncul di neraca saldo itu dikreditkan agar hilang. Nah, kalau sudah hilang, sudah dikreditkan, maka munculkan akun persediaan barang dagang yang benar, yaitu persediaan barang dagang akhir. Oleh karena itu, persediaan barang dagang akhir di posisi debit. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya. Jadi, pada neraca saldo PT ABC diketahui saldo persediaan barang dagang awal sebesar 6 juta rupiah. Dan setelah dihitung secara fisik, ternyata persediaan barang dagang akhir sebesar 7.500.000 rupiah. Lalu bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, jadi kita harus menyesuaikan terlebih dahulu akun persediaan barang dagang awalnya, yaitu dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar 6 juta rupiah, kemudian mengkreditkan akun persediaan barang dagang awal sebesar 6 juta rupiah. Kemudian kita melakukan penyesuaian terhadap akun persediaan barang dagang akhir, yaitu dengan mendebit akun persediaan barang dagang akhir sebesar 7.500.000 rupiah dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebesar 7.500.000 rupiah. Untuk metode yang kedua yaitu metode harga pokok penjualan atau HPP. Nah, data yang dibutuhkan antara lain yaitu persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang akhir, pembelian, beban angkut pembelian,
retur pembelian, dan potongan pembelian. Nah, untuk akun tandingannya yaitu harga pokok penjualan atau HPP. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya agar lebih jelas. Jadi di sini diketahui saldo akun PT ABC sebagai berikut, yaitu persediaan barang dagang awal sebesar 6 juta rupiah, kemudian persediaan barang dagang akhir sebesar 7.500.000 rupiah, kemudian ada pembelian sebesar 4.500.000 rupiah, ada beban angkut pembelian sebesar 100.000 rupiah, kemudian retur pembelian sebesar 300.000 rupiah, potongan pembelian sebesar 150.000 rupiah. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya untuk persediaan barang dagang dengan metode HPP? Nah, jadi kita akan melakukan penyesuaian di setiap akunnya. Jadi yang pertama yaitu kita menyesuaikan persediaan barang dagang awal dengan mendebit akun harga pokok penjualan atau HPP di sebelah debit sebesar 6 juta rupiah dan mengkredit akun persediaan barang dagang awal sebesar 6 juta rupiah. Kemudian akun persediaan dagang akhir kita debitkan sebesar 7.500.000 rupiah. Kemudian kita mengkreditkan harga pokok penjualan atau HPP sebesar 7.500.000 rupiah. Kemudian kita menyesuaikan akun pembelian yaitu dengan mendebit harga pokok penjualan sebesar 4.500.000 rupiah dan mengkredit akun pembelian sebesar 4.500.000 rupiah. Kemudian kita menyesuaikan akun beban angkut pembelian dengan mendebit HPP sebesar 100.000 rupiah dan mengkredit akun beban angkut pembelian sebesar 100.000 rupiah. Kemudian kita menyesuaikan akun retur pembelian dengan mendebit akun retur pembelian sebesar 300.000 rupiah dan mengkredit harga pokok penjualan atau HPP sebesar 300.000 rupiah. Kemudian kita menyesuaikan akun potongan pembelian dengan mendebit akun potongan pembelian sebesar 150.000 rupiah dan mengkredit HPP sebesar 150.000 rupiah. Nah, atau kita dapat melakukan jurnal penyesuaian dibuat lebih sederhana, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi kita perlu memindahkan terlebih dahulu akun-akun apa saja yang ada di sebelah debit. Nah, yang pertama ada akun persediaan barang dagang akhir di sebelah debit sebesar 7.500.000 rupiah. Kemudian ada akun retur pembelian sebesar 300.000 rupiah. Kemudian ada akun potongan pembelian sebesar 150.000 rupiah. Nah, karena akun-akun yang didebit sudah dimasukkan semua, maka kita cari akun apa saja yang ada di sebelah kredit. Yang pertama yaitu ada akun persediaan barang dagang awal di sebelah kredit sebesar 6 juta rupiah. Kemudian akun pembelian di sebelah kredit sebesar 4.500.000 rupiah dan beban angkut pembelian di sebelah kredit sebesar 100.000 rupiah. Nah, jadi kita perlu menjumlahkan terlebih dahulu berapa nominal akun-akun yang ada di sebelah debit dan berapa jumlah akun-akun yang ada di sebelah kredit. Nah, untuk yang di sebelah debit totalnya yaitu 7.950.000 rupiah, sedangkan yang di kredit yaitu jumlahnya sebesar 10.600.000 rupiah. Nah, maka ada selisihnya yaitu sebesar 2.650.000 rupiah. Nah, selisih ini menjadi HPP. Karena di sebelah debit ini lebih kecil dari sebelah kredit, maka selisihnya kita tambahkan di sebelah debit dengan akun HPP sebesar 2.650.000 rupiah.